Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Satriawan selaku salah satu peserta dari GT6 Adogodit. Ini program batch 6 dari APP Sinarmas Production Division. Kali ini saya akan membahas terkait bill pulper dengan segala seluk-beluknya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa salah satu dari bill pulper itu mempunyai sistem yang namanya repulper system. Repulp adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa lembaran atau bill pulp ataupun kertas bekas recycle pulp hingga menjadi bubuk pulp atau stok dengan konsistensi tertentu. Repulper system umumnya terdiri dari conveyor system dan pulper. Pulper umumnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah konvensional hydropulper dan yang kedua adalah drum hydropulper. Conveyor adalah equipment yang digunakan untuk mengirim pulp menuju ke hydropulper. Conveyor ini hanya memiliki satu motor di bagian atas dengan alasan apabila terdapat dua motor, nantinya dapat memiliki perbedaan kecepatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan plit lantai conveyor terputus. Nah, conveyor ini pada virgin bale pulp dan recycle pulp terdapat sedikit perbedaan untuk penggunaan conveyornya. Pada recycle pulp cenderung menggunakan conveyor yang miring dan conveyor terletak di kedalaman 50 cm dari lantai. Hal ini dikarenakan pada recycle pulp nantinya terjadi proses pemisahan kontaminan. Namun pada virgin bale pulp cenderung menggunakan conveyor datar dan conveyor terletak 1 meter di atas tanah. Ini bertujuan agar virgin bale pulp tetap bersih dan tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang ada. Conveyor system untuk bale pulper. Sebelum bale pulp masuk ke incline conveyor, biasanya ada metal untuk menghentikan jalannya conveyor di area metal detektor apabila terdeteksi ada kawat di bale pulp. Incline conveyor dapat berjalan apabila level pulper sudah berada pada 30%. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan kerja rotor hydropulper ketika masuk ke hydropulper dan tidak merusak rotor karena beban dari bale pulp yang besar. Conveyor system untuk bale pulper ini dijelaskan pada bagian ini. Jadi di sistem conveyor untuk bale pulper dilakukan deweighing 2 kali, yaitu di turning deweighing station dan di deweighing conveyor. Tujuan dari deweighing ini adalah agar kawat tidak ada yang terlewatkan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada refiner blade. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hydropulper. Konvensional hydropulper jenis yang pertama ini adalah konvensional hydropulper biasa, juga dikenal dengan sebutan vertical pulper. Gambarnya ada di sebagian kanan dari yang rekan-rekan lihat. Nah, pada umumnya konvensional hydropulper ini terdiri dari dua bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah rotor dan vanes serta baffle. Perputaran rotor yang ditunjukkan pada gambar 1 memberikan efek pumping terhadap isi tangki pulper yang membuat larutan pulp bergerak ke atas searah dinding tangki, lalu turun bergerak ke bawah dan membentuk sebuah vortex. Vanes ataupun baffle yang ada pada konvensional hydropulper ini di dinding tangki utamanya berguna untuk mengarahkan alur dan menambahkan turbulensi. Rotor pada konvensional hydropulper terdiri dari pisau utama, pisau sekunder, dan extraction plate. Pisau utama pada rotor berfungsi untuk menimbulkan positive pressure yang akan mendorong pulp atau stok kita melalui extraction plate. Pisau sekunder pada rotor dapat menimbulkan sedikit negative pressure yang mengangkat partikel besar sehingga mencegah extraction plate menjadi buntu. Dan yang terakhir adalah extraction plate. Ini berupa piringan datar yang penuh dengan sejumlah lubang. Fungsi dari extraction plate ini adalah untuk menahan impurities dan melewatkan larutan pulp sebelum keluar dari pulper. Hal tersebut digambarkan pada gambar yang ada di kanan rekan-rekan sekalian. Nomor 1 ini yang ada di tengah menunjukkan posisi dari pisau utama. Di nomor 2 ditunjukkan untuk pisau sekunder dan yang ketiga ditunjukkan untuk extraction plate. Nah, jenis selanjutnya dari hydropulper ini ada yang namanya drum hydropulper. Drum hydropulper biasa disebut dengan fiber flow. Hal
Drum hydropulper ini digunakan untuk pembuangan serat dan pemisahan kontaminan kasar untuk semua jenis serat daur ulang, mulai dari koran dan majalah bekas, limbah kantor campuran, wadah bekas bergelombang, dan limbah campuran hingga bahan-bahan baku khusus seperti papan kemasan cair. Nah, bahan baku kertas bekas dihilangkan dengan cara pergantian terus-menerus yang dengan lembut memisahkan serat dari kontaminan. Drum adalah perangkat berputar yang terdiri dari dua bagian dan memisahkan serpihan dari serat dengan kehilangan serat seminimal mungkin. Sistem drum pulper mengombinasikan fungsi slashing dan coarse graining. Konsistensi slashing sekitar 14 hingga 20%, konsistensi accept dari coarse graining berkisar 3 hingga 5%. Untuk gambar jelasnya atau untuk visualisasi lebih lengkap dapat diakses melalui video YouTube yang linknya telah tertera pada slide saat ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan antara konvensional hydropulper dengan drum pulper. Untuk penggunaan konvensional hydropulper, dia lebih murah, lebih sulit dikontrol karena banyak parameter yang harus dijaga menjadi kelemahannya. Namun di sisi lain, drum hydropulper memang lebih mahal, namun lebih mudah dalam pengoperasian. Untuk konvensional hydropulper, konsistensi pulp yang akan diproses hanya 3-5%. Sedangkan drum dapat lebih tinggi konsistensi yang digunakan, hingga sampai 15-20%. Untuk konvensional hydropulper lebih cocok untuk core atau bahan baku yang keras, sedangkan drum hydropulper lebih cocok untuk bahan baku bale pulp yang mudah hancur. Selanjutnya akan kita bahas adalah terkait recycle pulp. Recycle pulper dapat menggunakan dua metode, yaitu konvensional hydropulper maupun drum hydropulper seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk recycle pulper, penggunaan konvensional hydropulper lebih tepat karena bahan yang berasal dari recycle fiber beragam dan lebih sulit untuk dihancurkan. Nah, saat ini kita dapat melihat terkait proses pengolahan di recycle pulper sebagai berikut. Yang kiri, yang nomor 1 adalah bahan baku yang diikat kawat. Dilepaskan terlebih dahulu kawatnya, lalu masuk ke proses yang kedua, yaitu bahan baku dimasukkan ke dalam konveyor yang berupa plat. Di proses selanjutnya, bahan baku akan dibawa masuk ke dalam pulper. Hingga nantinya proses pulping di dalam pulper yang di dalamnya akan memuat ada yang namanya kawat ragger. Nah, ragger atau dikenal juga dengan pulper tail merupakan equipment yang digunakan untuk menjerat kotoran atau kontaminan yang berputar selama proses pulping dalam pulper. Selama proses pulping, bahan limbah berputar di sekelilingnya menciptakan rantai seperti ekor yang padat dan sulit untuk dihancurkan. Ragger ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, menghemat ruang dan mengurangi biaya pembuangan. Yang kedua, dapat menjerat kandungan logam sekitar 45%. Dan yang ketiga adalah dapat menjerat kotoran selain logam seperti plastik, kain perca, dan senar. Alat dari ragger ini dapat dilihat di bagian kanan. Untuk gambar yang di kiri itu ada alat raggernya. Untuk yang kanan itu adalah ketika alat ragger ini sudah penuh dengan limbah dan siap untuk dipotong. Nah, selanjutnya untuk recycle pulper ini terdapat desain dan level pulper. Untuk recycle pulper ini dibuat agar stok dan kontaminan di sekitar dinding pulper dapat mengalir ke hydrosiklon. Stok di dalam hidrosiklon bergerak terus melingkar. Nah, secara prinsip kerja, gaya sentrifugal yang terjadi membuat kontaminan dengan densitas tinggi bergerak ke sekitar dinding siklon dan jatuh ke dalam junk trap. Seperti yang ada pada gambar ini. Jadi, alatnya ini dia muter, rotornya muter. Lah, karena secara prinsip gaya sentrifugal dengan massa yang lebih besar, dia akan lebih terpental jauh dibandingkan di daerah rotornya sehingga masuk ke junk trap. Selanjutnya di sini adalah kita akan membahas terkait fiber separator. Di sini ditampilkan untuk terkait fiber separator. Di kiri ini adalah bentuk salah satu model dari proses pulper. Nah, letak fiber separator ini di bagian ini yang tulisannya secara merek adalah saya ambil di Contaminex CMV. Untuk pendetailannya gambarnya seperti ini. Kita akan lanjut pembahasan. Jadi yang pertama, rotor akan memutar stok di dalam separator sehingga menimbulkan efek pumping. Jadi intinya dia akan masuk karena gaya sentrifugal.
Heavy reject akan berada di dinding separator. Fiber dan light reject berada di tengah. Seperti yang ada di gambar, jadi nanti untuk heavy reject dia akan jatuh karena terkena gaya gravitasi. Sedangkan untuk light reject dia akan terpental karena gaya sentrifugal itu sendiri dan dia akan naik. Nah, stok fiber yang di tengah akan melewati screen plate, kemudian terpompa ke storage. Plastik atau light reject yang tidak bisa lewat screen akan terpompa ke light reject channel ke arah drum screen. Sedangkan heavy reject akan jatuh dan masuk ke separator. Nah, sekarang kita akan membahas di drum screen-nya. Yang pertama, drum screen ini memiliki lubang dengan ukuran kurang lebih 6 mm. Nah, dia memiliki plat spiral yang menyambung dan tidak. Yang ketiga adalah drum berputar pelan. Lalu stok fiber akan melewati lubang screen dan ditampung di dalam save all, kemudian mengalir ke pulper. Nah, di drum screen ini terdapat shower di bagian luar screen drum untuk menjaga kebersihan screen. Dan yang terakhir adalah terkait kontaminan plastik dan material yang tertinggal di dalam drum screen akan terdorong perlahan keluar dari drum screen seperti yang ada pada gambar yang ada di bawah. Nah, selanjutnya adalah terkait drum hydropulper ini. Kertas dimasukkan ke drum pulper yang berputar. Kemudian fiber lepas dari kertas karena benturan dari sesama kertas tersebut dengan konsistensi 15 hingga 20%. Nah, ada penamaan NaOH. Lalu fiber akan cepat menjadi swelling ditambah sebagian toner menjadi pecah guna mempercepat proses penghancuran kertas menjadi fiber. Kemudian pulp diencerkan menjadi konsistensi 3-6% sebelum masuk ke tahap screening dalam drum pulper. Stok di flashing keluar screen sehingga kotoran yang lebih besar dari lubang screen berkisar 6-9 mm akan dikeluarkan di ujung drum pulper. Nah, berikut ini adalah salah satu cara ataupun bagaimana fenomena yang ada di dalam drum hydropulper itu sendiri. Jadi drum hydropulper ini akan mengikuti arah rotasional speednya karena dia muter. Ada beberapa nanti ada yang jatuh sehingga terpisahlah antara stok dengan kontaminan yang ada. Ini juga adalah selanjutnya penjelasan terkait yang ada di gambar sebelumnya. Namun perbedaannya adalah terkait dari arah rotasionalnya. Untuk lebih jelasnya terkait recycle pulper maupun visualisasinya dapat dilihat pada link YouTube yang telah saya tampilkan pada saat ini. Nah, untuk saat ini yang menjadi hal sorotan adalah variabel dalam repulping. Variabel yang dijaga dalam proses pulping yang pertama adalah temperatur stok. Karena temperatur tidak boleh terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi akan menyebabkan kontaminan terurai menjadi lebih kecil. Nah, akibat kontaminan lebih kecil akan mengganggu proses screening karena kontaminannya terurai sudah berukuran sekecil dari stoknya kita. Yang kedua adalah terkait konsistensi stok. Konsistensi stok ini dijaga agar dapat lebih encer, agar proses selanjutnya pada proses screening dapat berjalan dengan optimum. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya adalah terkait continuous pulper dan the tracing system. Sistem continuous pulper adalah suatu proses repulping untuk virgin pulp bills, bulk pulp maupun waste paper atau kertas reject. Pada suatu sistem continuous pulper dibutuhkan pengontrolan skema proses yang bagus untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas pulp yang lebih baik. Beberapa equipment yang biasa digunakan pada suatu sistem continuous pulper adalah yang pertama ada pulper, ada ragger, ada rope cutter, ada junk chute, ada junk tower, ada continuous junk remover conveyor, ada junk trap dan dilution water tap. Untuk proses dari continuous pulper dan tracing system ini, mula-mula bill pulp atau recycle pulp dengan trace dan contaminants diangkut menuju pulper menggunakan conveyor melalui the weighing conveyor. Selanjutnya, bill pulp atau recycle pulp diproses pada konvensional hydropulper. Di sini terjadi proses pulping dengan konsistensi yang dijaga. Dan proses selanjutnya adalah pada proses pulping, contaminants atau trace seperti baling wire, wires,
plastik sheeting dan material padat yang panjang terjebak atau menyangkut di reger. Lalu reger ditarik keluar dan kemudian dipotong-potong. Proses selanjutnya adalah kontaminasi berat dan besar seperti mur, baut, batu, aksesoris pipa, dan lainnya yang tidak dapat masuk pada lubang pulper sehingga dipaksa masuk ke jangcut, yaitu lubang yang berada di dekat blade pulper untuk menuju junk trap seperti yang ada gambar yang saya tunjukkan ini di bawah, bagian bawah dari pulpernya. Pada junk trap, pembuangan dapat dilakukan dengan manual menggunakan junk tower, memanfaatkan grapple, atau dilanjutkan menuju tracer atau fiber separator yang dapat menggunakan pompa atau tanpa pompa. Untuk yang menggunakan grab seperti yang gambar ada di trash well ini, jadi dia ada semacam kayak pengangkut, ketika dirasa terlalu menyumbat atau terlalu besar maka langsung diangkat menggunakan suatu lengan seperti itu. Nah, proses selanjutnya adalah pada di tracer atau fiber separator, stok fiber yang accepts akan melewati screen plate dan selanjutnya dipompakan ke storage. Sedangkan untuk leg reject, yaitu bahan seperti plastik yang tidak dapat melewati screen plate, akan mengalir ke leg reject tube atau channel dan dialirkan ke drum screen atau drum cleaning. Untuk heavy reject yang memiliki berat dan densitas yang tinggi akan turun dan menuju coarse reject tube dan masuk lagi ke dalam separator. Selanjutnya adalah pada drum screening atau drum cleaning, leg reject akan dibersihkan atau di screening untuk memisahkan kontaminasi yang benar-benar tidak berfungsi atau menjadi kontaminasi yang besar. Hasil dari drum screening atau drum cleaning yang masih dapat digunakan akan dikembalikan lagi ke pulper untuk mengalami proses pulping kembali. Kontaminasi atau reject yang tidak digunakan akan dibuang menuju dumpster. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Demikian dari saya untuk presentasi ataupun pemaparan dari saya terkait build pulp itu sendiri. Jadi karena pentingnya build pulp ini, kita harus menjaga terkait continuous pulping maupun detracing sistemnya. Karena dengan continuous pulping yang baik maupun dengan detracing system, kita akan mendapatkan hasil stok kita yang paling optimum dengan kontaminasi yang paling sedikit, namun kita dapat memiliki kualitas stok yang kita miliki dengan sangat baik. Cukup sekian dari saya pada video kali ini. Semoga video saat ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi penonton yang saat ini sedang berada dimanapun. Semoga penonton ataupun rekan-rekan sekalian yang sedang meluangkan waktu untuk melihat ini dapat mendapatkan manfaat dan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebarokahan dalam setiap langkah yang rekan-rekan sekalian ambil. Semoga sukses untuk rekan-rekan sekalian. Cukup dari saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.